menjadi main itu adalah pedagangnya gitu ya. Nah cuma komennya siapa? Komennya nggak ada kalau menurut saya. Silakan kamu nanti berkomentar. Si wartawan atau si orang yang menulis, si penulis ya menuliskan kuliner, apakah dia kemudian menjadi komen? Tidak. Kalau menurut saya nih ya, silakan kita diskusi nanti. Kenapa? Karena dia yang melaporkan. Dia bukan menjadi lawan dari pedagang itu. Nah, kalau dia lawan karena mencicipi, ya bisa jadi. Tapi apakah kemudian ya si wartawan itu diceritakan atau si penulis itu diceritakan dalam tulisan itu? Kan yang diceritakan adalah hasil cicipannya, bagaimana rasanya, bagaimana bentuknya, dan sebagainya. Bukan tokohnya, bukan penulisnya, bukan wartawannya yang diceritakan ke publik, tapi hasil dari masakannya, hasil dari yang dijualnya. Sampai sini sepakat nggak? Kalau saya bilang komennya dalam cerita kuliner itu tidak ada. Sebentar Pak, tapi kan kadang ada reporter yang menanya ke pengunjung lainnya, itu gimana Pak? Reporter yang menanya ke pengunjung lainnya. Terus yang kamu tanya apa? Maksudnya apakah sudah berlangganan ke sini, terus maksudnya terus gimana rasanya gitu kan, kayak gitu Ya, biasanya pengunjung lainnya itu akan menjadi kan minor. ada itu ya. Ya, pengunjung lainnya yang ditanya oleh si wartawan ya, itu dia menjadi minor karena dia punya relatif sebagai orang yang menikmati ya masakan itu misalnya. Jadi relatif dia, hubungan dia dengan main adalah dia menikmati masakan itu gitu ya. Jadi minornya dapat, mainnya dapat, tapi komennya tidak ada. Itu menurut saya. Ada lagi pendapat lainnya? Silakan. Sepakat nggak Melan dengan jawaban saya? Sepakat Pak, tapi sebenarnya masih bingung, nanti yang ditempatkan sebagai flatnya siapa ya? Nah, menurut kamu ada nggak flatnya? Apakah si reporternya itu yang bertugas Pak? Enggak. Kalau ya tadi, boleh aja sih ya kalau mau. Eh, tapi artinya si reporter itu harus diceritakan juga dalam tulisan itu. Tapi kalau memang tidak perlu diceritakan, maka tidak ada juga tokoh flatnya. Ya, jadi artinya kalau kamu ingin menempatkan atau membuat karakterisasi dari semua tulisan yang ingin kamu tulis, ya tidak harus selalu lengkap karakterisasinya, tergantung tulisannya, tergantung peristiwanya, apakah betul ya punya tokoh yang lengkap, punya karakter yang lengkap atau tidak. Kalau tidak pun nggak jadi masalah. Yang penting kamu memahami ya orang-orang yang terlibat dalam peristiwa yang akan kamu tulis itu sebagai apa. Ya, dengan kamu memahami posisi orang-orang itu, maka alur tulisan yang kamu buat itu akan lebih baik karena kamu bisa bermain dengan alur setelah kamu memahami karakterisasinya, setelah kamu memahami penokohannya gitu ya. Jadi andai tadi semua tulisan ingin kamu buat karakterisasi, maka boleh saja ya posisi karakter itu tidak lengkap gitu ya. Yang penting bagi kamu adalah kamu memahami penempatan ya penokohan itu untuk peristiwa atau untuk tulisan yang ingin kamu buat gitu loh ya. Prinsipnya itu. Sampai sini jelas?
Jelas, Pak. Oke, yang lain jelas? Nih, Made mana Made? Jelas nggak deh? Iya Pak, jelas Pak. Mita, Dita, Yumna, jelas? Jelas Pak. Oke, ada yang mau bertanya? Dengan sudah kita bahas 3 kasus ya, mudah-mudahan bisa mewakili untuk semua jenis tulisan yang ingin kamu buat gitu. Ada yang mau bertanya? Afrida jelas? Jelas Pak. Oke, kalau kamu sudah jelas dan kamu masih ingin memahami lagi, kamu bisa scroll down ke bawah ya, kamu bisa lihat penjelasan singkat saya tentang masing-masing tokoh di situ ya. Tapi sebenarnya semuanya udah saya jelaskan tadi. Tapi kalau kamu ingin memahami lebih lanjut, silahkan dibaca. Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya, berarti udah selesai dong pertemuan kita hari ini. Nah iya, nah itunya nggak gitu. Semangat. Benar nih, nggak ada yang mau bertanya. Syarat menjadi tuh enggak. Padahal sekarang baru jam 10 ya. Ya udah nggak apa-apa. Ini masih ada materinya Pak, syarat menjadi wartawan, penulis feature. Oh, sebentar saya lihat dulu. Aduh mau ketawa bentar. Bapaknya ngantuk. Disukai tersenyum lagi. Oke ya, saya nggak ingat kalau masih ada ini. Tapi kira-kira ya, ini kita baca dulu deh. Kiranya bagi seorang penulis feature telah menjadi syarat menjadi wartawan yang baik. Karena seorang penulis feature sebenarnya besar adalah seorang wartawan. Meskipun dapat pula dikatakan seorang wartawan yang baik belum tentu dapat menjadi seorang penulis feature yang baik. Ya, kenapa yang nomor 2 itu ya, seorang wartawan yang baik belum tentu dapat menjadi penulis feature yang baik ya, karena untuk menulis feature itu butuh keterampilan lebih gitu ya. Kalau wartawan berita itu mungkin kemampuan menulis yang dasar pun sudah cukup ya, tapi untuk menjadi seorang penulis feature tidak gitu. Dia harus menguasai sastra dan dia juga harus menguasai jurnalistik, bukan cuma sekedar menguasai dasar menulis gitu ya. Ini butuh rasa bahasa, butuh logika bahasa ya, sehingga untuk menjadi seorang penulis feature yang baik itu memerlukan keterampilan yang lebih, memerlukan pengetahuan yang lebih gitu ya. Oke, saya share screen dulu deh. Nah, di situ ada 12 syarat untuk menjadi wartawan yang baik ya. Kamu bisa baca ya, yang mana di antara 12 itu yang kamu belum punya. Semangat, udah punya belum semangatnya ya. Kemudian inisiatif atau prakarsa ya. Kemudian berani untuk melakukan prakarsa ya. Nah, tapi lihat tetap dalam batas sopan santun maupun norma yang berlaku. Kemudian kepribadian yang baik, kemudian kepo ya, keponya itu kepo banget gitu ya. Kemudian jujur, tanggung jawab ya. Nomor 8 kemampuan menulis ya. 9 keinginan untuk mencari dan mendapatkan fakta sesungguhnya. Jadi untuk nomor 9 ini ya, menjadi seorang wartawan itu dasarnya ya tidak boleh cepat atau mudah percaya. Karena kalau seorang wartawan itu mudah percaya, maka dia tidak akan
mendapatkan fakta yang sesungguhnya, gitu loh, ya. Karena fakta yang sesungguhnya bisa jadi, ya, itu harus digali, bisa jadi tersembunyi, gitu. Sehingga kalau dia orang yang mudah percaya, ya, maka kemungkinan besar yang dia dapatkan hanyalah isu, belum fakta. Paham ya? Jadi apa ya? Seorang wartawan itu seharusnya sifat dasarnya adalah kritis, tidak mudah percaya, gitu, ya. Nah, karena dengan tidak mudah percaya, ya, dia akan selalu bertanya mengapa dibalik mengapa, ya. Wartawan yang baik itu selalu mempertanyakan mengapa dibalik mengapa sampai pada batasnya, sampai mentok, gitu, ya. Sampai mengapa itu tidak bisa ditanyakan lagi, gitu. Itu adalah syarat untuk menjadi wartawan yang baik. Karena artinya apa? Artinya dengan dia punya keinginan untuk bertanya mengapa dibalik mengapa, atau dia ingin tahu selalu sebab musabab dari segala hal sampai mentok, sampai nggak bisa dijawab lagi, itu artinya rasa keponya tinggi, ya, kemudian tidak mudah percaya pada sebuah fakta, ya, karena bisa jadi itu hanya isu, ya. Nah, dengan demikian dia akan mendapatkan fakta yang lengkap dan fakta yang benar-benar sesungguhnya, gitu ya penjelasannya untuk nomor 9. Kemudian untuk nomor 10, akurat, ya, ketepatan dan ketelitian, ya. Nah, seorang wartawan juga harus teliti. Kemudian 11, tidak pernah berhenti belajar sebab selalu tidak puas atas prestasi yang diperoleh, ya. Ini juga harus menjadi sifat wartawan, tidak pernah puas, gitu ya. Artinya bukan kemudian tidak pernah merasa puas atau selalu merasa kurang, gitu ya. Nah, tapi dalam konotasi yang positif, ya, bukan tidak pernah puas kemudian dia jadi merampok, gitu, bukan, ya. Tetapi untuk keinginan untuk belajar yang tidak pernah puas, bukan untuk harta, bukan untuk yang lain-lain, ya, yang kemudian dapat menyebabkan perilaku negatif. Tapi tidak pernah puasnya itu untuk belajar. Kemudian yang terakhir adalah mempunyai daya penciuman yang tajam terhadap berita. Nah, ini, ya, noise for news, artinya dia peka bahwa ini bisa menjadi berita, bahwa ini bisa menjadi tulisan. Gitu. Kepekaan ini penting, ya. Maka dan ini juga harus dimiliki oleh seorang penulis feature, gitu. Kira-kira peristiwa ini bisa nggak ya kalau saya buat feature, gitu, ya. Nah, kepekaan ini penting karena ini nanti akan menjadi akan menjadi kehebatan, ya, dan produktivitas bagi seorang wartawan ataupun penulis. Oke, kira-kira itu sampai sekarang kamu silahkan pelajari 12 poin itu sudah terdapatkah pada diri kamu atau belum? Kalau belum, artinya kamu harus mengupayakan supaya diri kamu itu mampu memenuhi ke-12 syarat wartawan yang baik. Meskipun nantinya kamu tidak jadi wartawan. Karena ke-12 hal itu sangat-sangat positif, gitu ya, bagi siapapun. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ada? Pak, saya mau tanya. Iya. Misalnya gini, Pak. Kita kan lagi wawancarain seseorang. Terus orang itu sampai nangis gara-gara bercerita itu ke kita. Dia misalnya nyeritain tentang kisah hidupnya. Terus orang itu nangis. Itu kita sebagai wartawannya atau yang mewawancarai, tindakan apa yang mesti kita lakukan supaya
dia itu bisa tenang lagi dan lebih enjoy lagi untuk ngelanjutin pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Kadang kita kalau ngeliat kondisi dia udah nangis kayak gitu, kita kan jadi berhenti dulu buat nanya. Nah itu kita harus gimana gitu Kak, supaya lebih sembuh lagi. Iya, justru kalau sampai menangis itu yang seharusnya wartawan punya kemampuan. Artinya seharusnya wartawan memiliki kemampuan itu, gitu ya. Saya cerita deh. Saya dulu pernah wawancara Ali Sadikin, ya, Gubernur Jakarta, ya. Itu saya mengajukan kalimat-kalimat, ya, yang membuat dia nangis, membuat dia ketawa, membuat dia marah, ya. Tapi kemudian segera saya kembalikan, ya, supaya wawancaranya bisa berlanjut. Artinya apa? Kalau kamu sebagai wartawan bisa, ya, membuat narasumber kamu itu sampai terbawa emosi seperti yang kamu harapkan, itu so good banget gitu, ya, itu bagus banget gitu, ya. Jadi contoh, saya waktu itu menanyakan Bang Ali, kita manggilnya Bang Ali kan ya waktu itu ya, tentang jadi gini, pertanyaan saya gini, Bang, menurut abang kenapa sih nih Indonesia nggak bisa maju, kok kayaknya majunya lambat banget ya gitu. Contoh deh Jakarta gitu. Jakarta di tangan abang itu sangat gubernur, ya, setelah dan kemudian beda dengan saat ataupun setelah abang menjabat. Saya bilang kan, dulu waktu sebelum abang menjabat Jakarta itu masih kuno, masih nggak modern, ya. Nah setelah abang menjabat kelihatan itu. Kemudian betapa pesatnya pembangunan Ancol lagi contohnya, itu kan adanya waktu zaman abang, gitu ya. Nah kira-kira sekarang gimana ya Bang caranya supaya Indonesia bisa maju? Itu pertanyaan saya. Tahu nggak kamu apa yang ada dalam pertanyaan saya? Ya, adalah pujian, ya. Dalam kalimat pertanyaan itu saya memuji dia, saya mengakui kemampuan dia, ya. Kemudian kasarnya saya mengangkat dia, meskipun itu fakta, ya, meskipun yang saya sampaikan itu fakta, tapi saya mengangkat dia. Nah, kalau orang secara naluri, kalau orang diangkat, orang dipuji, maka kemudian apa yang terjadi pada dirinya? Dia merasa senang, dia merasa mudah-mudahan sih enggak ya, dia merasa jumawa itu apa ya? Merasa hebat, ya. Maka ketika dia menjawab, dia akan bisa menjawab dengan sukacita dan gamblang tentang apa yang dia harapkan, apa yang dia lakukan, ya, dengan senang hati dan quote unquote dengan sedikit sombong. Paham? Ya. Oke, kemudian dia jawab bla 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 bla. Terus setelah dia jawab, pertanyaan saya berikutnya adalah, tapi faktanya Indonesia secara umum nggak maju kok Bang, lambat banget kemajuannya. Menurut Abang karena apa? Jadi setelah dia bangga gitu, apa pertanyaan saya, apa dengan pertanyaan itu yang saya bangkitkan? Kejujuran dia. Kenapa sih Indonesia nggak maju? Kan gitu. Ya kan, kejujuran dia. Kemudian ternyata yang di luar perkiraan saya, ya, dia menjawab, ya, secara fakta, tapi sudah mulai tersulut emosinya. Tersulutnya kenapa? Karena dia juga nggak mau Indonesia kayak gitu loh katanya. Paham ya? Nah, jadi dia menjawab dengan nada tinggi. Ya, dari nada bangga tadi, kemudian lari ke pertanyaan berikutnya, dia menjawab dengan nada tinggi. Dengan nada mulai marah, mulai kesal, mulai gitu ya. Gitu lah ya, kira-kira ya. Oke. Kemudian
Setelah dia menjawab yang itu, pertanyaan saya berikutnya adalah, jadi kalau menurut abang, kira-kira ada nggak orang yang menjadi penyebab ini? Gitu ya. Ada nggak orang yang menjadi penyebab kelambatan kemajuan Indonesia atau lambatnya kemajuan Indonesia? Gitu ya. Apa yang dia lakukan? Dia mengepalkan tangannya, kemudian memukul meja yang ada di depan dia, meja tamu maksudnya, ya, karena kita duduk di ruang tamu, memukul kencang, untung nggak pecah di meja kan gitu ya. Apa jawabannya? Soeharto, tolong. Dia memaki saya, tolong. Apakah saya marah? Tidak. Karena memang saya yang memancing emosi dia. Paham? Apakah dia juga marah ke saya? Tidak. Dia terbawa emosi. Jadi kalau si wartawan mampu membuat narasumber seperti itu sobut banget. Paham? Ya. Terus bagaimana cara saya untuk mengembalikan, menetralkan, menormalkan ya suasana wawancaranya? Maka saya bilang, saya ketawa. Jadi saya tidak marah, saya tidak tersinggung, saya tidak kesal dengan penyebutan tolol dari dia ke saya, tidak. Ya, tapi ya saya malah ketawa dan saya bilang, kirain abang nggak tahu. Nah, dengan jawaban saya kirain abang nggak tahu, dia ketawa lagi, gembira lagi. Paham? Ya. Jadi kira-kira memang itu. Dan dari awal, karena saya bareng dengan fotografer, saya pesan ke fotografernya, Yud, namanya Yudi, Yud, nanti gue akan mancing emosi dia. Lo siap-siap ya. Lo harus mampu ngedapetin foto-foto saat dia emosi, apapun itu. Maka ketika dia tadi sombong, ketika dia tadi marah, gebrak meja, dia ketawa sesudah itu, semuanya nggak ada yang nggak difoto. Dan foto itu bagus banget gitu loh. Ekspresi orang kesel, orang marah, ekspresi orang ketawa, ekspresi orang sombong, itu kan beda dengan foto salon gitu ya. Dan foto itu sangat menjual untuk sebuah media gitu. Jadi sekali lagi sebenarnya kemampuan-kemampuan kayak gitu itu harus kamu miliki. Gimana caranya? Ya belajar, ya berlatih gitu ya. Dan kan itu juga bukan kemampuan yang sifatnya instan gitu ya, dapat langsung kita lakukan, belum tentu gitu ya. Itu harus belajar, harus dengan sering berlatih gitu. Dan benar, ketika tulisan itu terbit dengan fotonya yang lagi menggebrak meja kayak gitu, meninju meja kayak gitu ya, itu jadi foto cover gitu lah. Kira-kira begitu Mita, jelas ya. Jadi memang yang kalau narasumber bisa sampai menangis, marah dan sebagainya, itu yang dituju memang. Nah, tinggal kemampuan kita untuk mengembalikan supaya normal. Kira-kira apa caranya? Nggak usah dengan sikap misalnya, ya udah Bu, itu kan udah berlalu, kayak kita ngebujukin orang gitu, nggak usah gitu. Ya karena kan dia bukan siapa-siapa kita. Belum tentu kalau misalnya kita lakukan itu dia kemudian menjadi marah. Bisa jadi kan gitu. Tapi tetap dengan pertanyaan profesional kita gitu loh. Ya, tetap dalam konteks pertanyaan, tetap dalam konteks masalah yang kita inikan gitu. Tapi pertanyaan itu sekaligus bisa mengembalikan dia dalam situasi normal tanpa harus membujuk, tanpa harus menenangkan gitu loh. Paham ya? Oke. Thank you Mita, udah jelas? Iya Pak, jelas Pak. Terima kasih Pak. Oke, makasih sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Ya?
Nah, coba sekarang introspeksi diri. Dari 12 syarat yang harus dipenuhi itu, yang mana yang belum kita punya? Nah, kalau kamu sudah berhasil introspeksi, maka kamu akan tahu dari 12 itu yang mana yang belum kamu punya, sehingga kamu bisa lebih fokus untuk mampu memiliki yang belum kamu punya itu, gitu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah jelas semuanya? Termasuk tugas? Jelas, Kak. Oke, kalau memang sudah jelas, Ya ya ampun. kita cukupkan pertemuan sampai di sini. Iya. Ya, semoga manfaat dan semoga tugas kamu juga bisa mendapatkan nilai yang baik, gitu ya. Amin ya Allah. Terima kasih atas pertemuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih. Kak.